Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu dalam berbagi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Mukhamu hormat harga, mukhamu hormat harga. Dipuji mukhamu ayo kita nyanyikan lagi dengan senang hati. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada tersaling, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh ada tiada tandanya, mulia, mulia dan berkuasa. Mukhamu hormat akan datang, mukhamu hormat akan datang. Kau Allah yang dipuji, mukhamu kasih untuk firman yang kami nikmati. Aku percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hati anak-anak ini, sehingga hidup mereka berbeda
di antara angkatan yang jahat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Salah satunya adalah kesaksian, ya, kesaksian pelayanan, tetapi juga saya bertujuan untuk membagikan pesannya untuk kita sebagai peringatan gitu ya. Jadi pesan dari kesaksian pelayanan ini untuk jadi peringatan bagi kita gitu ya. Yang pertama, tentang fakta ya, kenyataan manusia itu sendiri ya, khususnya di sini, dan memang saya sedang berbicara tentang orang-orang Kristen, orang-orang yang kita jangkau, yang memang tidak pernah berubah, yang selalu tepat seperti yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tidak kebetulan saya membaca tentang kitab Yeremia ya, sebagai lanjutan daripada kitab Yesaya yang saya sudah baca sebelumnya, yang mengandung pesan dan juga pelajaran penyampaian tentang fakta orang-orang Israel ya, sebagai gambaran juga daripada orang Israel rohani saat ini ya, orang-orang Kristen, di mana mereka yang tegar tengkuk ya, yang keras hati, kemudian yang menganggap sepele tentang perkara rohani, yang mereka mati rohani, tidak memiliki ketertarikan terhadap firman Tuhan gitu ya, yang lebih menuruti kedagingan gitu. Itu betul-betul persis terjadi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Maka saya sungguh semakin yakin apa yang Yesus katakan, bahwa karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Pernyataan ini kan memberikan pesan bahwa memang orang yang merespon, yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan itu adalah sedikit, karena untuk masuk ke dalam pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu butuh kesungguhan gitu. Nah, di kitab Yeremia katakan yang saya baca pagi hari ini, berpuluh-puluh tahun Tuhan silih berganti mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel gitu ya. Tapi kecenderungan hatinya itu mengikuti keinginan dagingnya, tidak mempedulikan peringatan daripada Tuhan, tidak memperhatikan perkara rohani ya. Padahal kalau kita sungguh sadar, dan ini juga yang saya katakan kepada orang-orang kita lain di sini, kehidupan di bumi ini sementara. Justru yang kita harus mulai pikirkan lebih serius, bahkan lebih daripada perkara yang sementara, adalah perkara di dunia, perkara di dalam kekekalan gitu ya. Tapi karena memang
mereka dibangun hanya dengan agama, rutinitas, bukan benih kebenaran gitu ya. Dan itu masih susah dicerna, betul-betul masih buta tentang perkara rohani, dan itu sangat memprihatinkan gitu ya, sangat memprihatinkan. Dan warisan perilaku buruk yang sama itu memang turun-temurun dari Israel jasmani zaman dahulu sampai sekarang ya. Kecenderungan hati mereka itu mengikuti kemauan diri sendiri, keinginan diri sendiri gitu ya. Saya melihat fakta bahwa yang sungguh-sungguh itu memang sedikit. Melihat juga kebenaran bahwa yang setia itu siapakah yang mendapatkannya gitu ya. Tetapi ketika seseorang jadi, baik dari kelompok kita di sosial media, di TRC maupun di sini, ketika seseorang dijamah oleh Tuhan, membuka hatinya, memang buahnya itu manis. Kemarin ketika saya renungkan tentang firman Tuhan, Tuhan kan meninggalkan yang 99 domba itu untuk mencari satu yang tersesat ya. Sebuah pewahyuan baru untuk saya gitu ya. Gak kebetulan kata yang dipakai adalah domba, bukan kambing. Sebab di Alkitab ada perumpamaan tentang gandum dan ilalang, ada tentang domba dan kambing ya. Tetapi pada perumpamaan itu bukan dipakai ternak secara keseluruhan, tapi spesifik pada domba. Domba itu diibaratkan adalah mereka adalah kelompok murid yang mendengarkan suara gembalanya ya. Nah, jadi satu orang, saya katakan kepada dia yang sungguh-sungguh gitu ya, anak yang sungguh-sungguh, satu orang ini itu bahkan lebih berharga dibanding 1000 ya. Satu orang yang sungguh-sungguh, yang merespons firman Tuhan, yang mengalami perubahan karakter itu memiliki rasa manis ya, rasa manis yang bisa seperti menetralisir rasa pahit oleh sikap ribuan orang gitu ya. Nah, makanya di dalam perumpamaan itu Yesus meninggalkan yang 99 untuk satu domba, bukan untuk satu kambing ya. Artinya bahwa satu orang yang betul-betul berkarakter domba, yang memang mendengar suara gembalanya, itu berharga gitu. Nah, itu yang juga menjadi motivasi bagi diri saya, baik ketika melayani di TRC maupun ketika melayani di kota ini gitu ya. Membuat saya berkali-kali katakan kepada mereka, membuat saya tetap semangat untuk melihat mereka yang sungguh-sungguh itu diubahkan. Dan memang ini jalan 4 bulan ya, karena saya nggak tahu persis tanggal berapa dimulainya, tapi bulan Mei gitu ya. Hampir sama seperti 8 tahun yang lalu, pelayanan di TRC juga dimulai bulan Mei gitu ya. Nah, ada karya Roh Kudus yang saya lihat di dalam diri beberapa anak kelompok kecil itu. Ada yang sudah ditantang pertobatan, mulai terus didoakan supaya merindukan kepenuhan Roh Kudus. Ada yang menyusul juga yang siap ditantang pertobatan. Di antara mereka yang ada beberapa orang yang tidak setia baca firman, tidak
tidak sungguh-sungguh merespons setiap nasihat gitu ya. Nah, ada buah yang manis yang memang disaksikan gitu. Saya sudah cukup lama tidak memberikan sharing. Salah satu faktornya sih kelelahan ya, karena selain saya memberikan mereka menuntun mereka secara kerohanian, mengajar mereka firman Tuhan, tapi juga saya bantu untuk pelajaran khususnya matematika ya dan bahasa Inggris. Dan yang membuat menyebabkan kelelahan itu adalah jadi mereka itu sudah banyak ketertinggalan pelajaran-pelajaran sebelumnya, sementara tingkat pelajaran itu kan berjenjang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berjenjang, tingkat kesulitannya itu naik perlahan, bahkan ada yang ketika naik kelas pun mengulangi materi yang kurang lebih sama, hanya mungkin yang tadinya dari puluhan, ratusan, ke ribuan begitu ya kurang lebihnya. Nah, jadi akibat daripada ketertinggalan ini, jadi belum terlalu mahir tantangan ketika kelas 1 misalnya, udah naik ke kelas 2 jadi numpuk gitu. Numpuk ketertinggalan itu, jadi semakin sulit untuk menghadapi tingkatan yang selanjutnya. Ya, ditambah beberapa orang yang memang hanya punya kemampuan rata-rata gitu ya, dan itu yang menyebabkan kelelahan untuk menuntun anak-anak ini. Apalagi berhubungan dengan perilaku mereka ya, seperti pepatah katakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Jadi anak-anak yang memang lahir dari orang tua ya, dimanapun itu mereka ya, kalau orang tuanya itu krisis keteladanan yang baik, tidak dididik dengan tidak dididik dengan firman Tuhan, tidak diajarkan takut akan Tuhan, maka outputnya kita bisa bayangkan seperti apa gitu ya. Dan selain karena kelelahan, sebelumnya kan pada sharing yang terakhir saya katakan bersyukur ternyata seperti udah dipersiapkan video-video kita dari TRM itu kan ada di YouTube. Nah, bagi siapapun yang memang merasa terberkati dengan sharing TRC, bisa menyaksikan video-video itu. Ditambah memang setiap minggu juga kita dengarkan ulang bersama-sama dari tim admin dan juga prajurit. Kemudian ada juga rekomendasi video gitu ya. Jadi bagi kita yang tetap bersemangat, jadi tidak kekurangan makanan rohani. Dan sebetulnya yang paling utama itu kan kita berubah menjadi ciptaan baru ya, menjadi ciptaan baru termasuk dalam cara hidup persekutuannya dengan Tuhan gitu. Jadi seperti saya sendiri, itu yang selalu saya jaga paling utama. Persekutuan dengan Tuhan itu lebih utama daripada pelayanan ya. Saya nggak mau terbalik, aktif melayani tapi persekutuan dengan Tuhan tidak terjaga. Lebih utama bagi saya menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan itu yang saya katakan, itu yang tidak berubah
Ya mungkin karena beberapa alasan tadi, karena kecapean dan juga dengan pertimbangan tim admin dan juga prajurit memberikan makanan rohani buat kita, saya sedikit ya cukup berkurang ya untuk memberikan sharing. Tetapi yang selalu komitmen adalah menjaga persekutuan dengan Tuhan, dan itulah sejatinya yang merupakan salah satu sasaran penting ya dalam pelayanan yang saya lakukan. Dan di dalam kelelahan saya kemudian beradaptasi untuk melanjutkan pelayanan ini, saya mengerti bahwa memang saya nggak boleh lari daripada platform atau standar daripada atau warna atau kriteria daripada pelayanan yang saya sudah lakukan di TRC. Yang saya mengerti, yang saya pegang teguh ya selama 8 tahun ini adalah bagaimana goalnya itu bukan jadi gini. Jadi kalau saya lihat beberapa pelayanan ya, saya bukan memandang sepele itu, tapi selalu saya punya ketetapan atau pegangan bahwa ukurannya bukan ketika orang bertepuk tangan di gereja, ukurannya bukan ketika orang berbahasa roh, ukurannya bukan ketika seseorang bahkan pelayanan. Ukurannya adalah bagaimana dia menjadi ciptaan baru, baik dalam perilaku maupun tadi kehidupannya yang diubahkan dari yang tadinya tidak mencari Tuhan, tidak bergaul dengan firman Tuhan, tidak hidup dalam ketaatan, tidak takut dalam Tuhan, berubah menjadi ciptaan baru tadi ya, yang pikirannya diubahkan, perilakunya diubahkan, cara hidupnya diubahkan. Itu yang paling utama. Itulah yang tadi saya katakan saya hidupi, itu yang saya pegang sampai nanti gitu ya. Jadi bukan mengejar kuantitas tapi kualitas. Sebab yang Tuhan akan selamatkan, yang Tuhan berkenan adalah bukan mereka yang gereja, bukan mereka yang pelayanan justru bahkan, tetapi yang mereka hidup di dalam kebenaran itu. Mereka menghidupinya, mereka diubahkan, mereka semakin sungguh-sungguh, dan mereka taat, mereka mau dibentuk. Nah itu yang saya lakukan, itu yang saya pegang, dan itu yang saya mau teruskan gitu. Memang beberapa waktu yang lalu tim pendoa tahu gitu ya, saya pun ketika memulai itu memang semua tuh ada masanya ya. Jadi ada masa seperti euforianya gitu ya. Nah di awal-awal ya samalah, contoh sederhana ketika kita baru tiba-tiba mendapatkan suatu hal yang baru yang belum kita pernah miliki, itu kan seperti ada euforianya. Tapi itu hanya bagian kecil saja, lalu masuk kepada perjalanan yang sesungguhnya. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana setiap orang diproses, bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma dengarkan tapi tidak melakukan ya. Saya harus kembali ya lewat proses yang ada. Ya saya percaya itu pengertian daripada Tuhan, supaya saya kembali dan terus pada standar itu, bahwa goalnya adalah bukan mereka banyak, tetapi mereka diproses, mereka diubahkan, mereka sungguh-sungguh berubah dalam hal pikirannya diubahkan, berubah dalam pembaruan budi, perilaku mereka, dan kesungguhan mereka, cara hidup mereka yang diubahkan. Itu yang akan menarik hati Tuhan, dan itu terjadi gitu ya. Ketika awal sih ada euforianya, mereka ditambah-tambahkan gitu ya. Ada juga beberapa hal yang kita doakan di pendoa syafaat gitu. Tetapi dengan perjalanan waktu, saya harus selalu tahu bahwa tujuannya itu bukan jumlah,
tapi kualitas. Dan itu yang tadi saya katakan, buah yang manis itu muncul. Ada yang yang memang sudah mengalami zaman Tuhan, udah ditantang pertobatan. Pertobatan itu sebagai perjanjian bahwa mau sungguh-sungguh sama Tuhan, gitu ya. Udah dikasih pengajaran lanjutan, bahkan nanti terus doakan supaya dia merindukan kepenuhan Roh Kudus. Ada lagi yang walaupun masih SD, ini sungguh-sungguh loh, sampai buku lagunya itu disampulin, gitu ya. Sungguh-sungguh benar-benar ketika memuji Tuhan juga sungguh-sungguh. Nah, ini diarahkan terus, didoakan terus, diprioritaskan sampai hidup mereka berubah. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terpenting daripada kelihatan rame tapi akhirnya tapi faktanya nggak sungguh-sungguh, gitu ya. Saya bisa melihat yang undur dalam pembacaan firman, sama faktanya dari seperti di TRC, gitu ya. Kesungguhan itu kan saya bisa lihat di situ, bagaimana kesetiaannya membaca firman Tuhan. Ada orang yang udah diproses ini dari sejak awal, nggak pernah yang namanya tinggalkan pembacaan firman. Bahkan dia udah bicara tentang kehidupannya yang pujian penyembahan di pagi hari, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dialami dalam hidupnya sebelumnya, gitu. Nah, saya melihat itu terjadi, dan apa yang sama seperti yang saya akui sampai saat ini, Tuhan mulai di TRC, ya. Walaupun tadinya berangkat dari 2017 akhir pembacaan Alkitab, ada banyak, itu akan diseleksi terus, yang setia, yang nggak setia dipisahkan, yang kambing dipisahkan, gitu, yang betul-betul yang sungguh-sungguh, yang mau sungguh-sungguh, yang mau takut, mau taat, itu betul-betul disendirikan, gitu ya, dan bertahan. Itu yang sekarang di TRC. Demikian juga di kota ini, yang apa yang Tuhan sudah mulai itu manis, dan asal tidak terkecoh dengan pemikiran di luar pemikiran Tuhan, ya. Jadi harus tetap bisa bersepakat dengan rencana maunya Tuhan seperti apa, gitu. Bukan kuantitas tapi kualitas, gitu. Tapi satu hal yang membuat saya prihatin adalah ketika ada beberapa orang anak yang memang berasal dari denominasi gereja tertentu, gitu ya. Orang-orang tua Pak tahulah kalau seperti kita ini termasuk dalam aliran Pentakosta atau Harismatik, gitu ya, yang kemudian melarang anak-anaknya, ya, ketika sudah ada roh agamawi itu, ya, yang kemudian udah ada perasaan anti dulu, ketidaksukaan atau ketidaksetujuan, kemudian anak-anak mereka tidak lagi bersama dengan kita. Itu yang membuat saya prihatin, dan memang itu nggak bisa dielakkan, ya. Memang akan ada orang tua yang seperti itu, tapi saya prihatin di situ dan ingat kesaksian yang saya yakin itu terjadi, gitu ya, ketika seorang anak yang kemudian menyalahkan mamanya, keduanya ada di neraka. Dia bilang, mama sih halangin aku ke sekolah minggu, gitu ya. Nah, dan itu terus kekal, si anak ini terus akan menyalahkan mamanya, gitu ya, dan ya mungkin juga mamanya akan dengan penyesalan yang tidak berakhir di neraka, gitu. Nah, orang tua yang seperti ini itu yang juga membuat sebetulnya beberapa anak kemudian tidak lanjut sama kita, karena masih ada roh agamawi yang kalau udah beda aliran itu langsung anti, akhirnya menghalangi anak-anak mereka, padahal anak-anak itu sebetulnya sangat menikmati, gitu ya. Tapi saya berpikir
mungkin bukan dia orangnya gitu. Tapi proses yang berbeda terjadi adalah ketika memang tadi saya katakan setelah masa euforia masuk pada perjalanan yang sesungguhnya. Bagaimana mereka diproses tentang kesetiaan, diproses tentang kesungguhan, dipisahkan memang yang gak mau dibentuk gitu ya. Tapi dari semuanya itu ada hal yang manis yang dikerjakan. Lahir orang-orang yang terus mencintai Tuhan, yang tadinya gak kenal dengan pujian-penyembahan, terus setia. Saya sampai kagum gitu ya. Saya bilang sama dia, kalau Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menjamah kamu, nggak mungkin seperti ini. Ya sampai anak, sampai saya ajarin mereka buku lagunya itu dipisah gitu ya, sampai sampul bagaimana kesungguhan mendengarkan setiap firman Tuhan. Itulah yang terbaik yang kita dapatkan dari pelayanan di sini gitu ya. Tadi saya katakan fakta tentang orang-orang Israel dari zaman dulu yang kecenderungan mengikuti kedegilan hatinya. Pada Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, berkat-berkat. Nggak perlu mestinya ada hukuman Tuhan, ada murka Tuhan. Nggak perlu harus dibuang mengalami pembuangan ke Babel. Tapi semuanya itu terjadi karena kecenderungan hatinya yang keras, nggak mau berubah. Saya memang sudah alami itu di TRC. Saya ngerti itu, tapi maksudnya ketika ada di alam nyata gitu ya, itu lebih tampak lagi. Saya lihat bagaimana perilaku manusia yang sedikit yang setia, siapa yang mendapatkannya, yang sungguh-sungguh gitu ya, yang mereka yang lebih mengikuti kemauan hatinya, yang tidak menganggap penting perkara rohani gitu kan, dan yang mengeraskan hati. Saya melihat itu di sini. Tetapi saya melihat juga bagaimana ada orang yang berubah perilaku, yang udah mengalami Tuhan, yang siap mengambil komitmen untuk bertobat, tinggal dituntun lagi untuk melakukan apa yang memang firman Tuhan ajarkan. Sampai saya punya kerinduan untuk mereka mengalami kebenaran Roh Kudus, hidup mereka diubahkan. Itulah kelompok-kelompok yang sedikit yang berharap mereka tetap setia, bertumbuh. Dari situlah nanti muncul buah-buah yang baru. Ya, saya melihat setelah 4 bulan ini udah diproses. Mereka yang tidak setia membaca firman itu udah singkirkan. Mereka yang gak siap dibentuk itu dipisahkan. Dan secara batin ya, yang saya rasakan, mereka yang tinggal ini itu memiliki keterikatan batin ya, yang udah kalau bersama-sama itu udah rekat gitu, rasa nyaman itu ada. Itu goal daripada pelayanan saya baik di TRC maupun di sini, bagaimana mengubahkan menjadi manusia yang baru, yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang diubahkan pikirannya, perilakunya menjadi ciptaan baru. Saya berkali-kali katakan kepada mereka, walaupun asing, saya ini sedang menuntun kalian, kelompok kecil, untuk masuk dalam pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Berulang-ulang saya perkatakan, itu menggambarkan ya betapa kita tidak mudahnya untuk taat, untuk setia, untuk melakukan konsistensi dalam berdoa, untuk tekun baca firman. Itu harga yang harus kita bayar, belum lagi ketaatan gitu ya. Dan itu yang tadi saya mau katakan, pesankan kepada kita semuanya. Jadi bukan sekedar kita banyak mendengarkan perkara rohani, kita mendengarkan konten-konten rohani atau makanan rohani, tapi bagaimana kita menghidupinya, dan sudahkah kita ketika kita menilai kita sudah diubahkan belum? Tidak ada sharing, misalkan saja gitu ya, apakah kita berubah perilaku? Apakah kita sudah menjadi
seseorang yang diubahkan dari yang tadinya tidak baca firman akan selalu baca firman. Yang tadinya kita tidak konsisten dalam membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, apakah kita sudah menjadi sesuatu yang memang nggak bisa digoyahkan lagi dari itu? Sebab tadi saya katakan kesaksian hidup saya, itulah yang saya hidupi melebihi dari pelayanan. Itu yang saya tegakkan. Nah, itu yang kita mau, itu yang saya mau pesan untuk kita. Sejauh ini, apakah itu sudah ada dalam kehidupan kita? Sebab bukan ukurannya bukan karena ke gereja sekali seminggu, bahkan bukan karena pelayanan, bukan mendengarkan konten rohani, tapi sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru? Sudahkah kita menjadi manusia yang baru yang tidak dipengaruhi oleh hal apapun untuk tetap terikat dengan firman Tuhan? Saya mau merenungkan firman Tuhan tentang apapun yang terjadi. Bahkan misalkan saja nih, tapi doakanlah supaya itu tidak terjadi, ya. Kalau misalkan saya pun tidak setia untuk melayani TRC contoh, atau melayani Tuhan, tetap tidak akan mempengaruhi kehidupan kita yang baru. Saya akan tetap mencari Tuhan, membaca firman, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, selalu akan mengasihi Tuhan dengan pujian, penyembahan, berdoa, dan menghidupi firman Tuhan itu. Itulah goalnya, itulah gambaran daripada domba-domba tadi, gambaran daripada murid-murid yang udah dibentuk. Jadi tidak ada hal apapun yang mempengaruhi seperti kehidupan saya, mempengaruhi hidup saya. Itu sudah harga mati untuk membaca firman Tuhan. Udah harga mati selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Pelayanan boleh enggak? Pelayanan justru ketika memang seperti hari ini didorong lagi untuk berbagi sharing, itu baru itu boleh terjadinya itu seperti sewaktu-waktu gitu. Tapi yang paling utama yang harus dijaga adalah persekutuan dengan Tuhan, ya. Hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan Tuhan, selalu menjaga iman, selalu memuji Tuhan apapun yang terjadi, selalu berdoa, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Itu loh goal daripada saya melayani, bukan jumlah tetapi kualitas. Itu yang mau saya ingatkan sekali lagi pada kita. Goalnya adalah bagaimana setelah mendengarkan firman, hidup kita maukah meresponinya dan selalu menjaganya. Sebab waktu yang kita belum tahu kapan akan berakhir kita ketemu Tuhan gitu, entah kematian atau Tuhan datang, kita nggak tahu. Dan kita bertanggung jawab atas kesetiaan kita, seperti 5 gadis bijaksana itu, mempertahankan semangat kita, tidak terpengaruh oleh apapun juga. Sebab kalau sudah ketemu dengan Tuhan, ya itulah kehidupan yang baru. Selalu ada persekutuan dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya saksikan, walaupun tidak langsung dengan para sahabat yang ada di TRC, itu yang saya saksikan di dalam diri anak-anak ini. Kualitas, sehingga kemudian akan lahir orang-orang yang kelompok sedikit yang menyukakan hati Tuhan. Oh, udah baca firman Tuhan setiap hari, mereka udah ngomong hari ini tetap terjaga, udah penyembahan dulu, sesuatu yang mungkin tidak keluar dari mulut mereka selama ini gitu. Dan mereka akan terus diproses. Nanti kalau mereka terus proses, tambah lagi yang udah ngambil komitmen pertobatan. Dan itu saya hanya tantang kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kalau baca kitabnya juga nggak konsisten, perilakunya masih tetap sama, saya masih tetap fokus baca firman, saya disiplinkan baca firman, puji penyembahan, dinasehati. Tapi kalau udah sungguh-sungguh, ketika saya berbagi sharing, itu kok kayaknya kan kita rasa ya ini nangkap. Saya tantang untuk pertobatan. Pertobatan itu artinya seperti buat komitmen bahwa nanti udah mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin akan jatuh lagi, tapi udah ingat pernah ambil pertobatan, lalu segera bertobat, tahap pada lanjutan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, ketaatan. Itu saya tantang kepada mereka di sini. Dan sama seperti yang tadi saya katakan, saya nggak bisa lari dari sini, walaupun pada awal ada euforianya, wow, tambah, tapi
Saya nggak boleh menolak proses Tuhan. Mereka itu harus diseleksi, mereka itu harus dibentuk, mereka itu harus dipisahkan kambingnya. Saya kan melihat faktanya firman Tuhan memang yang setia itu akan lebih sedikit gitu ya, tapi tetap membahagiakan, membangkitkan sukacita, karena saya membiarkan rencana dan kehendak Tuhan terjadi ya. Tuhan memberikan pertumbuhan kepada mereka yang merespons, kemudian karya Roh Kudus diteruskan pada mereka yang mau bertobat pada tahap selanjutnya nanti gitu ya. Nah, jadi perhatikan pesan dari sederhana yang saya bagikan. Goal daripada pelayanan TRC baik di sosial media maupun di sini adalah bagaimana menciptakan manusia yang baru. Manusia yang baru, mindsetnya diperbarui, karakternya, dan mengembalikan kepada adanya sebuah komitmen diri, kehidupan yang selalu bersekutu dengan Tuhan apapun itu. Ya, itu yang paling utama daripada pelayanan sekalipun. Menjadi ciptaan baru, gak goyah lagi. Ya, tertanam, terbentuk di dalam firman Tuhan dan memiliki kehidupan yang baru, bersekutu dengan Tuhan. Gitu ya. Dan kiranya kita ya tetap setia dan terus mengambil, kata Yesus, terus mengambil pilihan untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, karena itulah kehidupan ya. Saya bilang sama mereka, bukan cuma baca firman, nanti sia-sia baca firman, gak ada gunanya kalau tidak berubah. Jadi dengan dengan nalar mereka sekarang, selain firman Tuhan, pujian penyembahan, mereka harus banyak dinasehati, ditegur ya, karena kalau kita lihat surat-surat Paulus itu kan nasihat dan teguran. Dan saya walaupun hati saya berduka, tapi tidak menyayangkan mereka yang nggak mau berubah. Ya sudah gitu ya. Yesus Tuhan pun tidak menyayangkan bangsa pilihan itu. Ya dia tetap mengasihi, tapi tetap saya berharap dia ngerti ya, tidak menyayangkan mereka yang tidak taat gitu ya. Tidak menyayangkan mereka yang tidak taat, walaupun Tuhan berduka atas kesengsaraan oleh ketidaktaatan bangsa Israel itu sendiri gitu ya. Tetapi tetap akan standar ini harus saya lakukan. Saya tahu tujuan saya dipanggil adalah untuk itu. Walaupun sedikit, tetap saya mau melakukan bagian saya untuk apa yang Tuhan telah tugaskan gitu ya, untuk melihat. Dan memang itulah kesukaan hati saya, untuk melihat seseorang itu berubah gitu, bukan cuma ke gereja atau bahkan pelayanan. Sebab ibadah yang sejati itu adalah praktek kehidupan kita. Bagaimana kita diubahkan taat, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena persembahan yang sejati itu adalah perilaku, perkataan, pikiran, buah daripada tingkah laku kita setiap hari. Bukan hanya ketika kita di gereja, bahkan ketika bagi firman, bukan, tapi seluruhnya. Dari apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita perbuat, itulah dupa yang selalu naik di hadapan Tuhan. Karena orang bisa saja memuji menyembah Tuhan, bertepuk tangan di sebuah ibadah, tapi praktek hidupnya melukai, menyakiti, bahkan menjijikkan hati Tuhan. Nah, kita perhatikan goal dari pelayanan di mana Tuhan kita tempatkan berada, dan itu yang saya kerjakan, itu yang saya kejar, dan itu yang saya tanamkan gitu ya. Ya, saya bersyukur untuk itu, dan saya akan setia dengan panggilan itu. Nah, kiranya sharing kesaksian ini memotivasi dan mengingatkan kita akan apa yang kita kerjakan, untuk apa tujuan kita berada di dalam pelayanan ini, dan kita mendapatkan makanan rohani. Bukan cuma untuk didengarkan, tapi kita hidupi, dan kita mau mengevaluasi diri kita. Saya udah dilebur belum ya? Udah menjadi ciptaan baru belum ya? Udah berubah kehidupan enggak ya?
gitu kan. Nah, itu harus menjadi evaluasi dan harus selalu mengingatkan diri kita sendiri, sebab bukan ke gereja yang Tuhan lihat, tapi kehidupan kita tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Sejatinya menghidupi firman itulah ibadah yang sejati ya di dalam hidup kita. Ya, ini saja sharing yang saya lanjut bagikan untuk kita. Saya nggak tahu kapan lagi berbagi sharing. Yang saya pesankan tempoh hari sebelum hari ini, itu yang saya mau ingatkan lagi. Perhatikan setiap sharing yang dibagikan, baik dari rekomendasi video maupun dari TRC gitu ya, dari TRM. Perhatikan saja, hidupi aja. Jangan banyaknya yang aku terima, tapi seberapa banyak yang saya aplikasikan dan saya mau hidupi, itu yang terutama. Seberapa banyak kebenaran yang selama ini saya dengarkan sudah saya hidupi, udah mengubahkanku, itu yang menjadi perhatian, pergumulan kita di dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Tetap bersemangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.